Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Syarah Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh bin Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Kemarin kita telah membahas nama-nama lain dari surah Al-Fatihah, ditinjau pula dari nas syar'inya, yaitu dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Dan pemaknaan Ummul Quran telah kita berikan pada pertemuan yang pertama. Sekaligus tertera juga kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi zat. Pembicaraan tentang sifat Allah itu merupakan cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Jikalau kita meyakini zat Allah itu ghairu makhluk, bukanlah makhluk, maka sifat Allah pun juga sama. Ya, tidak setara dan tidak sama dengan sifat makhluk dan tidak boleh kita samaratakan. Begitu. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kemudian surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan surah Ruqyah, di mana hadisnya tatkala beberapa sahabat menghampiri suatu perkampungan orang Arab Badui yang ada di sana, kemudian mereka diminta mengobati salah seorang yang ada di kampung Arab tersebut. Akhirnya mereka sembuh dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian para sahabat tatkala kembali bertemu Rasulullah mengabarkan hal tersebut. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa ma adraka annaha ruqyatun. Jadi perkataan ruqyah ini keluar bukan dari lisan sahabat melainkan dari lisan Rasulullah. Setelah mendengar kabar sahabat mengobati salah seorang di perkampungan Arab Baduy dengan apa? Bacaan surah Al-Fatihah. Tapi tentunya yang memberikan kesehatan, yang memberikan penyembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara wasilah maksud medianya adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu yang dinamakan dengan ruqyah atau kafiyah. Nah, berarti di sini kita akan dapati sebagaimana di paragraf ini yang akan kita baca, wahia suratun azimatun. Dan surah Al-Fatihah adalah surah yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi tentunya. Setelah kita memahami makna Ummul Quran. Apa makna Ummul Quran kemarin? Makna dari Ummul Quran apa? Al-Quranu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hazihi surah. Ya, hazihi surah. Al-Quran itu kembali di dalam makna-maknanya kepada hal yang tercakup di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi seluruh makna surat-surat selain Al-Fatihah itu kembali kepada makna-makna yang ada di dalam surah
Fatihah. Itu makna dari Ummul Quran. Maka di sini surah Al-Fatihah memiliki keagungan dan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, di sini dikatakan yadullu ala azamatiha, yang menunjukkan atas keagungan surah Al-Fatihah itu annallaha ja'ala qira'ataha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pembacaan surah Al-Fatihah ini satu rukun min arkanis shalah, satu rukun dari rukun-rukun salat. Ya, rukun salat ini adalah sesuatu yang ada di dalam salat. Ketika satu ini hilang, maka salatnya jelas tidak sah. Berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, sebetulnya ada lagi itu. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, terambil dari hadis tadi. Ya, karena Nabi tidak menggunakan redaksi ya surah Al-Fatihah, tapi Fatihatil Kitab, pembuka kitab. Nah, semakna juga dengan Ummul Quran. Begitu. Nabi bersabda, tidak ada sholat bagi siapapun orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah memiliki kedudukan di dalam ibadah sholat. Berarti sangatlah tinggi. Makanya perkara ini dimasukkan di dalam kitab fikih dasar mazhab Syafi'i, yaitu Safinatun Najah, bahkan dirinci dalam susunan tajwidnya. Baik berapa huruf yang ditasydid itu harus ditegakkan hak-hak setiap hurufnya. Keliru, salah dalam membaca surah Al-Fatihah, nah, bisa berpotensi membatalkan sholat. Baik. Berikutnya di sini dikatakan wa annaha tukarraru fi kulli raq'atin, dan bahwasanya haknya kembali kepada surah Al-Fatihah, dan bahwasanya surah Al-Fatihah ini tukarraru, diulang-ulang, fi kulli raq'atin. Maksudnya apa? Pembacaan surah Al-Fatihah ini diulang-ulang di setiap rakaat. Nggak ada satu rakaat sholat yang kosong dari surah Al-Fatihah, nggak ada. Ya, semuanya harus ada surah Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Maka inilah fahadha yadullu ala azamati hazihi surati. Maka inilah yang menunjukkan atas keagungannya surah Al-Fatihah ini. Naam, barakallahu fikum. Kemudian wahia tadommana, dan surat ini mencakup, ya, wahia tadommana ma'aniya jalilatan, mencakup, meliputi makna-makna yang mulia, mencakup atau meliputi makna-makna yang mulia. Tadommana ya tadommanu, itu artinya meliputi atau mencakup. Fafiha, maka di dalam surah Al-Fatihah, nah, ini terdapat anwa'ut tauhidis salasa fi awwaliha, 3 jenis pembagian tauhid untuk memudahkan pemahaman kita dalam memahami, ya, konsep kebertuhanan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, maka ini adalah suatu konsep yang dibagi oleh para ulama yang sejatinya untuk memudahkan kita dalam memahami terkait apa? Hakikat ketuhanan, dan juga memudahkan kita agar kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ya, agar kita bisa mengimani Allah secara totalitas. Dan ketiga jenis pembagian ini terambil dari lafal-lafal yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Ditinjau dari ilmu kebahasa Araban. Jadi wajar kalau ada orang yang salah paham, ya, maka bisa jadi dia tidak mempelajari bahasa Arab, atau bisa jadi ya belum tuntas dalam mempelajari bahasa Arab. Tapi ada juga
Bisa jadi karena memang pemahamannya yang mungkin sedikit keliru, ya. Kalau memang kemampuan bahasa Arabnya luar biasa, gitu. Nah, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Ini terambil dari lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Rububiyah. Ya, rububiyah ini sifatnya. Nah, yaitu apa? Sifat pengaturan, sifat tarbiyah, sifat mendidik, ya, sifat memelihara, sifat menciptakan. Nah, ini terambil dari lafal apa? Robbi, ya. Nah, maka di sini dari kata, kalau kita tinjau dari sorofnya, itu tasrifnya, itu dari kata robba ya rubbu. Ya, robba ya rubbu. Nanti muncul istilah tarbiyatan. Kalau kita lihat dari sighah sifatnya, muncullah rububiyatan. Kalau fa'il zat yang mengaturnya adalah rob. Begitu. Nanti kita akan ketahui makna rob. Begitu. Berdasarkan terminologi ilmu syar'i. Bukan dari sisi etimologi secara bahasa, tidak. Ya, jadi terambil dari sini. Robba ya rubbu. Karena Allah sendiri yang mengabarkan Rabbil alamin. Kalau kita lihat di terjemahan Kemenak surah Al-Fatihah, khususnya ayat ini, apa di situ? Pemilik alam semesta. Pemilik alam semesta. Berarti sisi ketauhidan ini kita mengimani alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Begitu. Dan terkait pendekatan kita agar mudah memahami, ya, tujuannya nanti agar kita tidak mudah mengaitkan suatu konsep fenomena alam dengan peristiwa-peristiwa lain di luar dari kehendak Allah, agar kita tidak mengaitkan itu semua. Contoh, sebentar lagi mendekati dengan hari raya Imlek, ya. Biasanya banyak orang menisbatkan turunnya hujan ini karena dekat dengan Imlek. Lah, tidak. Ya, turunnya hujan ini karena memang, ya, Allah yang menurunkannya. Berarti adanya kehendak Allah di sana. Gitu. Adapun memang para ahli, ya, geologi meneliti, gitu. Para ahli geofisika meneliti terkait putaran cuaca, memang di setiap akhir tahun curah hujan itu deras. Ya memang begitu adanya dan memang begitu kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mampu untuk tidak menurunkan hujan di waktu-waktu akhir tahun atau awal tahun. Ya, bisa saja karena memang Allah itu maha mampu atas segala-galanya. Kan dikatakan di situ Rabbil Alamin. Nah, di sini letak keimanan kita. Ya, makanya seorang itu tidak akan bisa beriman secara totalitas kalau dia tidak memahami. Nah, disinilah fungsinya. Ya, para ulama membagi agar kita bisa mudah memahaminya. Ketika kita mudah memahami dengan pemahaman yang benar, maka kerancuan dalam pemahaman pun tidak terjadi di dalam diri kita. Baik. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mengabarkan tentang asma, yaitu namanya, berbanding lurus dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Rahman, begitu pula memiliki sifat Rahim. Dan juga Allah mengabarkan Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin. Allah lah pemilik hari akhir. Yaumul Hisab, hari perhitungan nanti dalam kitab tafsir. Pada kemarin kita membahas tafsir surah Al-Fatihah dari kitab Muyassar. Yaumul Hisab. Nah, di dalam ayat ini maka terdapat terkait tauhid asma dan sifat.
Lagi-lagi ini merupakan pembagian yang dibagi oleh para ulama guna dan fungsinya untuk memahami kita. Ya, agar kita mudah memahami maksudnya, agar kita mudah memahami bagaimana cara mengimani asma dan sifat. Ya. Bagaimana cara kita memahami asma dan sifat Allah. Nah, nanti dari sini ini menjadi apa namanya? Sub materi dari keilmuan apa? Akidah atau tauhid. Menurunkan beberapa kaidah agar kita tidak salah memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama langsung menurunkan merinci ada kaidah bahwasanya seluruh asma Allah ini adalah husna. Luar biasa. Pakainya kalau kita tinjau dari bahasa Arab memakai istilah husna, al-husna. Al-husna itu isim tafdil loh, dari hasanah. Berarti kalau isim tafdil kan dia bermakna paling. Berarti terjemahnya harusnya nama-nama Allah yang paling baik. Bukan nama-nama Allah yang baik. Enggak. Kalau kita terjemahkan nama-nama Allah yang baik, berarti ada yang terbaik. Jangan, tapi nama-nama Allah yang terbaik atau nama-nama Allah yang paling baik. Lihat surat Al-A'raf itu. Ayatnya ayat berapa? Ayat 180. Allah katakan di situ apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, ketika jar majrur dikedepankan maka ada kaidah taksis pengkhususan. Maka sisipkan terjemahan hanya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yaitu al-asma al-husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Maka di situ Allah perintahkan apa? Fad'uuhu biha. Maka berdoa dan mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ya. Maka ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ya, di antara tabarruk yang disyariatkan ya, ketika apa? Kita mengharapkan berkah ya. Tawassul kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkenankan. Ya, bahkan ketika kita berdoa meminta rezeki, dilimpahkan rezeki yang halal, maka kita sebut nama Allah ya Razzaq. Ya. Nah, jadi di sini apa poinnya pada ayat 180 surah Al-A'raf? Asma Allah itu maha indah dan sempurna, yang terbaik intinya ya. Nah, kemudian nanti ada banyak di surat Toha ayat 52 Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan apa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Nah, ini ketika Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku. Di dalam sebuah kitab Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ya, alim. Allah Maha mengetahui. Kemudian juga di antara kaidahnya, ini kita tidak sebutkan semua, ya. Nama Allah itu adalah apa? Tauqifiyah. Berdasarkan wahyu. Memahaminya pun harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, berdasarkan wahyu. Dan berikutnya kaidahnya, bahwasanya asma Allah, nama Allah ini tidak terbatas. Tidak terbatas. Naam, ada 99 dan 99 nama. Ini terangkum di dalam hadis Rasulullah. Taib. Itu yang diketahui. Itu yang diketahui. Tapi ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh siapapun dari kita. Dalilnya mana Pak Ustadz? Dalilnya dari hadis Rasulullah tatkala Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Rasulullah bersabda, "Ma asaba musliman qattu hammun", tidak ada suatu musibah, duka cita dan juga kesedihan yang menimpa seorang muslim, ya, hammun wala hazanun, ya, duka cita dan juga kesedihan, faqala, lalu ia membaca, maksudnya hamba Allah ini membaca. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana doanya? Nanti bisa searching di internet. Allahumma inni, nah ini harus dihafalkan teman-teman semua. Allahumma inni
Ya Allah, sesungguhnya aku abduka adalah hambamu, wa benu, ya, amatika, dan putra dari jariyahmu. Naam, ya. Nasiyati fi yadik. Ya, ubun-ubunku berada di tanganmu. Ini Rasulullah doanya. Ya. Fi yadika madin. Fi hukmuka adlun. Fiyya qada'uka. Ya. Berlaku padamu hukummu. Sangat adil keputusanmu kepadaku. Maka di sini, ya, aku memohon kepadamu. As'aluka bikullismin. Saya meminta, aku memohon kepadamu, ya, dengan seluruh asmamu. Laka samaita bihi nafsak. Yang telah engkau namakan untuk dirimu. Ya. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang telah engkau turunkan tertera di dalam kitabmu Al-Quranul Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau asma Allah yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari para hambamu. Ya, berarti 99 nama yang kita ketahui ini nama yang telah Allah ajarkan, maksudnya berada di dalam hadis Nabi maupun tertera di dalam Al-Qur'an. Tapi di sini lihat, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, kata Rasul. Ya, atau asma Allah yang engkau sembunyikan ista'sarta bih dalam ilmu ghaib di sisimu. Ilmu ghaib berarti tidak ada seorang pun hatta sekalipun Rasul. Ya, indaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farohan. Farohan, ya, bukan farhan tapi farohan. Itu. Nah, engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, pembersih sakit hatiku, dan penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi. Ya, melainkan Allah yang menghilangkan kesedihan hatinya dan menggantikan tempat duka citanya menjadi kebahagiaan. Wa abdalahu makana huznihi farahan. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga. Ini kan ikrar seorang hamba nih. Ya, ikrar seorang hamba. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini di dalam sholatnya tatkala dia membaca surah Al-Fatihah, maka seharusnya bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sampai, ya, menyekutukan Allah hatta sekalipun tidak sengaja, bahaya sekali. Ya, dia telah mengingkari apa yang telah dia ikrarkan di dalam sholatnya. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, maksudnya beribadah di sini, na'bud. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Iyyaka, ini domir nasab mutasil. Memang dia selalu dikedepankan. Ya, karena dalam kaidah usul fiqh dikatakan apa? Sesuatu yang tempatnya di akhir bila dia dikedepankan maka memberikan faedah taksis, pengkhususan. Makanya terjemahnya ada kata hanya. Barakallahu fiik. Nah, di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini semuanya apa? Berkaitan dengan konsep ibadah. Maka di sini disebut dengan tauhidul ubudiyah atau disebut dengan tauhidul uluhiyah. Berarti di sini kita tahu ada juga ulama yang membagi 4, ada juga ulama yang membagi 2. Ya, Muhammadiyah 2. Itu. Nah, ada juga yang membagi 4, asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, dan ubudiyah. Taib. Barakallahu fiik. Intinya itu untuk memudahkan pemahaman kita. Fatadammanat, ya, idzan anwa'at tauhidits salasah. Maka surah Al-Fatihah ini mencakup jenis, ya, pembagian
ketiga tauhid ini. Dari sinilah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kita lanjutkan sedikit. Wa tadammanat naw'ai du'ai. Ya. Dan surah Al-Fatihah ini mencakup dua jenis doa. Dua jenis doa, teman-teman ya. Li'anna du'a ala kismaini. Karena doa ini terbagi menjadi dua bagian. Maksudnya dua pembagian. Yang pertama adalah du'a'u ibadatin. Doa ibadah. Wa du'a'u mas'alatin. Yaitu doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doaul ibadah huwa tsana'u 'ala Allah jalla wa 'ala. Ya. Wa dzikrullahi. Doa ibadah itu merupakan pujian kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, contohnya berupa apa? Zikrullah, kita berzikir kepada Allah. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, itu adalah doa ibadah. Kemudian doa masalah, ini juga bagian dari ibadah, tapi lebih kepada masalah kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita menyelesaikan seluruh hajat persoalan yang kita minta kepada Allah. Ini pembuktian di mana kita tadi mengucapkan ya, apa? Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Doa masalah apa itu? Wa huwa talabul hawaiji minallahi jalla wa ala. Fahadha mawjudun fiha, ternyata ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya, kita meminta di sini, di akhir lagi tempatnya. Ya. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan meminta jalan yang lurus berupa hidayah. Maka di tafsir Muyassar kemarin dikatakan apa? Dullana. Tunjukilah kami. Wa arsyidna. Ya. Berikanlah kami jalan petunjuk bimbingan maksudnya. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ya, jalan yang ditempuh oleh para nabi, siddiqin, ya. Gitu. Nah, ya. Lanjut. Kulluhu talabun wa du'aun. Maka semuanya ini adalah permintaan dan juga doa. Ayat ini ya, ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka di sini apa? Walidzalika yustahabbu ba'dal faraghi, dan demikian itu disunnahkan. Yustahabbu ba'dal faraghi, setelah selesai min qiraatiha, dari membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, atau tatkala selesai membaca surah Al-Fatihah ini, kita mengatakan apa? Amin. Amin ini apa? Dibahas di dalam kitab Mutammimah. Maknanya adalah istajib. Dia adalah isim fi'il, tepatnya isim fi'il amr, bermakna istajib, kabulkanlah. Kan kita meminta. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib. Ya Allah, kabulkanlah ya. Allahumma istajib ini maknanya ya. Kemudian wa ta'minu, dan lafal amin ya. Innama yakunu 'ala du'ain. Tiada lain sesungguhnya dia ada pada doa. Ya, begitu. Wa suratul Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini doaun kulluha. Ini adalah doa semuanya. Baik itu doa ibadah, doa ibadatin, wa doa mas'alatin, atau doa masalah gitu. Barakallahu fiik. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pekan berikutnya. Ya, terkait pelajaran penting yang ada di dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah. Kita akan bahas nanti di lafal Rabbil Alamin, faedah apa yang kita dapatkan. Selain tadi tauhid ya, dari kata Rabb ya rububiyah. Gitu, kepemilikan alam semesta ini. Dan konsep kita mengimani itu semua. Ternyata ada makna lain, yaitu apa? Isbatur risalat. Yaitu apa? Penetapan kerasulan yang nanti berkonsekuensi pada firman ini Rabbil Alamin. Begitu.
Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallah fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jami'an.